Dan ingat, di masyarakat kita masih banyak orang yang kurang makan. Dan itulah jiwa sosial kerakyatan Pak Prabowo melihat aspek ini bagi dia, wah ini penting dulu. Sebelum masalah kurikulum dan lain sebagainya, ya dia pikir udah harus disehatkan dulu anaknya. Saya lihat Pak Prabowo ingin menyatukan pola yang Pak Harto sudah berhasil dalam konteks impres, tapi memadukan, mengadaptasikan dengan konteks modern, sehingga, dan dia melihat tantangan ke depan ya memang SDM. Kita harus punya entitas lain di dalam konteks keagamaannya, keislamannya, dan kedokterannya. Dan sudah terbukti. Alumni kedokteran UIN itu dipuji di dalam konteks tadi spiritualitas dan sebagainya. Contoh misalnya, kalau ngerti spiritualitas, Pak, oke pagi ya, sehat ya, ayo kita berdoa dulu, misalnya kan? Karena dia alumni UIN kan? Iya kira-kira. Pembagian clustering keilmuan di Indonesia. Yang ahli apa? Katakanlah yang ahli fisika. Kumpulin nih para ahli fisika. Sehingga dia ditantang membuat radar. Oke? Ya. Kemudian ahli agama, yang ahli, kemudian misalnya tafsir. Kumpulin ahli tafsir. Bagaimana hubungan tafsir dengan modern dalam konteks pengajaran atau juga penguatan sehingga menjadi kiblat dunia di dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Tanpa itu disebar semua, ahli banyak, tapi tidak menyatu, tidak bersinergi, tidak punya kekuatan. Orang Indonesia banyak yang di luar jadi ekspatriat, bekerja di berbagai perusahaan yang terkenal. Nah, itu coba kalau disatukan, didiskusikan, apa agenda-agenda risetmu tahun ini, tahun depan. Wah, itu akan meledak itu. Dahsyat. Dahsyat itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka. Senang sekali saya Sis berjumpa kembali dengan Anda di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kali ini pembahasan kita agak serius. Kita akan membahas masalah pendidikan dan pesantren. Karena tamu kita juga cukup spesial, intelektual muslim yang sekarang menduduki posisi yang cukup strategis, yaitu Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Djahar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Makasih sebelumnya, Prof, sudah Sama-sama. mampir ke Ngegas Rakyat Merdeka. Ini kita mau bahas masalah pendidikan dan pesantren. Cuma sebelum itu, saya pengen tahu dulu pandangan Prof. Ini kan pemerintahan Prabowo Gibran sudah memasuki masa kerja setahun. Kemarin di 20 Oktober kemarin. Berbagai lembaga survei memberikan penilaian, catatan terhadap setahun kinerja. Saya ambil salah satu contohnya itu survei Poltreking. Dalam setahun kinerja Prabowo Gibran, sektor yang paling banyak mendapatkan penilaian tertinggi itu justru sektor pendidikan, Bro. Karena dianggap dalam setahun ini Presiden Prabowo membuatkan sebuah gebrakan di sektor pendidikan. Yang paling populer makan bergizi gratis. Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda. Sehingga pendidikan ini menjadi sektor penilaian yang paling tinggi dari masyarakat puas terhadap sektor pendidikan. Ini jauh dengan sektor ekonomi, dengan sektor hukum dan sebagainya. Kalau menurut Prof, dalam setahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, seperti apa sih arah kebijakan, arah pendidikan kita ini ditangani oleh pemerintah? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat bagaimana kebijakan Prabowo, kan secara standarnya beliau itu melihat kepada konsep kerakyatan dan sosial ya. Karena itu pendidikan, kemudian yang diawali dengan supaya orang itu bisa belajar baik, maka harus sehat, maka dikasih makan bergizi. Nah, itu beberapa tahap. Kedua, Pak Prabowo juga membuat misalnya sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan disekolahkan tuh orang-orang yang tidak pernah tidur di kasur, dan dia
merasakan oh ini. Dan yang harus kita pahami kenapa itu mendapatkan respon yang sangat baik di masyarakat, karena memang kemampuan masyarakat itu terhambat oleh dua. Pertama, dia sendiri ketika ke sekolah perutnya masih kosong karena harus berbagi dengan rumah, dan yang kedua adalah biaya. Ya. Nah, hal ini dipenuhi oleh Pak Prabowo. Mereka sangat senang sekali. Nah, apalagi dengan adanya sekolah gratis kayak dengan sekolah rakyat, sekolah Garuda. Itu yang konteks untuk tingkat dasar. Ya. Jadi memang Pak Prabowo ataupun presiden kita ini mencoba untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada rakyat. Karena dia melihat bahwa generasi unggul adalah oleh SDM, oleh pendidikan. Dan yang terjadi di kita yaitu itu yang untuk tingkat dasar. Tingkat menengah dan perguruan tinggi lebih juga. Beliau mencoba mempetakan para ahli. Yang ahli sains dan ahli bagaimana, dan juga yang punya keahlian di dalam berbagai keilmuan. Dan mereka berikan ruang, oh, Anda mau ciptakan apa? Apakah misalnya untuk pertanian, di ekonomi, desain dan sebagainya. Jadi memang dia punya pola yang dari secara simultan dan sustainable, mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Maka itu tidak heran ketika hasil uang dari itu dibalikin aja, dikasihin aja ke LPDP kan. Ya, itu salah satunya untuk pendidikan. Jadi itu kira-kira poin penting. Prof, ini kan program makan bergizi gratis. Ini kan salah satu program yang cukup paling familiar. Ya. Kalau dari terobosan Presiden Prabowo. Cuma kalau menurut Prof, ukuran keberhasilan dari program MBG ini apa? Apakah cakupan yang banyak, menjangkau banyak orang? Atau ada indikator-indikator lain? Sehingga ini ada korelasi antara makan bergizi gratis dengan kualitas SDM Indonesia ke depan. Sebenarnya ini kan ekosistem MBG, makan bergizi gratis, kalau kita lihat secara inklusif kan luas sebenarnya kan. Mulai dari supplier, kemudian juga petani, kemudian juga penyedia dan sebagainya, kemudian juga para pekerja. Jadi tetangga-tetangga saya senang. Dia bilang, wah Pak, saya maaf nggak masuk ke rumah karena saya ikut udah apply di MBG gitu. Dia punya pekerjaan gitu loh, yang lebih itu satu-satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari memang suplai makanan sendiri, mungkin ini juga bagi beberapa penyedia masuk ya, yang di masyarakat kecil. Tapi kalau kita lihat dari esensi yang tadi, karena kebetulan di rumah saya di Bogor, kemudian ada namanya di SD Sukamulya itu Sukadamai. Nah itu mereka mendapatkan, memang ada beberapa memang yang duduk di situ orang yang biasa makan cukup. Tapi ada beberapa yang memang dia makan hanya sesekali kemudian dibawa ke rumah. Nah artinya memang ini ada masyarakat kita kan yang masih kurang gizi, stunting dan sebagainya. Nah kalau kita lihat secara itu, kalau kita lihat tuh dulu waktu zaman awal gas, ketika kita menggunakan gas dari minyak tanah ke gas, heboh kan beberapa. Tapi setelah lancar kita merasakannya. Dan ini juga kan baru dimulai beberapa saat. Memang ada beberapa kekurangan. Tapi kalau saya lihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat, ya kalau kita mungkin menganggap rada sepele gitu kan, karena biasa makan cukup ya, atau lebih kan. Tapi bagi mereka yang memang keseharian untuk sekolah itu perlu perut yang cukup, sangat. Dan ingat, di masyarakat kita masih banyak orang yang kurang makan. Dan itulah jiwa sosial kerakyatan Pak Prabowo melihat aspek ini bagi dia, wah ini penting dulu. Sebelum masalah kurikulum dan sebagainya, ya dia pikir udah harus disehatkan dulu anaknya. Nah itu kira-kira. Nah itulah yang saya lihat faktor keberhasilan pertama ya tentu penyebaran. Sebaran ini dan dirasakan oleh banyak. Tentu tidak instan ya, tidak mungkin kita sebulan, 2 bulan kita bisa ukur dampak dari ini. Karena partisipasi anak ini juga sudah banyak. Itu kira-kira poin yang belum tentu kita langsung ukur dampaknya. Tapi bagi dari sisi ekonomi, partisipasi mereka padat karya, kemudian juga kelompok masyarakat yang terlibat, yang merasakan, ya tadi Anda bilang,
evaluasi ataupun respon masyarakat terkait dengan ini pendidikan, dan salah satunya dari tadi MBG itu. Prof, ini kan di pendidikan juga Presiden ini kan membuat gebrakan dengan membangun sekolah rakyat. Betul. Di berbagai tempat, udah banyak nih kan, udah ratusan. Terus juga ada sekolah Garuda. Pertanyaannya, apakah ini memang sudah menjadi jawaban terkait esensial dari permasalahan problematika pendidikan kita, Prof? Di mana sebenarnya angka putus sekolah juga masih tinggi gitu kan? Iya. Tidak meratanya antara pendidikan di Jawa dengan luar Pulau Jawa. Apakah sekolah rakyat, sekolah Garuda ini adalah setidaknya menjadi jalan alternatif atau solusi dari permasalahan, esensi permasalahan pendidikan kita sebenarnya, Pak? Jadi kelemahan kita pasca Pak Harto kan kelemahan sustainability-nya, keberlanjutan. Waktu zaman Pak Harto kan ada dari Pelita, berlanjut tuh dalam pendidikan. Maka kita ingat Inpres, betapa instruksi Presiden dengan berdirinya SD-SD di kampung-kampung itu menyediakan akses pendidikan dan berhasil. Guru-guru juga berhasil. Kita kenal ada SPG, SGO, SMEA, memang kejuruan-kejuruan yang lebih jelas. Sehingga pada saat itu tahun 70-an itu menjadi kiblat Malaysia untuk belajar pendidikan ke Indonesia. Tapi pasca itu karena tidak sustain, tidak berlanjut, akhirnya kita arahnya tidak jelas. Oke, nah dan Malaysia maju di dalam perguruan tingginya, sekolahnya dan sebagainya. Nah, Pak Prabowo nampaknya teringat kepada model itu dalam konteks akses dan sebaran pendidikan. Maka memang mirip-mirip modelnya, cuman namanya beda. Sekolah rakyat, sekolah Garuda. Sehingga inilah akan menyiapkan, pertama tentu dia melihat beberapa sekolah atau madrasah udah tersebar. Cuman ini ada keunggulan-keunggulan yang harus disiapkan. Sekolah Garuda, sekolah rakyat. Nah, mungkin Garuda disiapkan kepada sekolah-sekolah yang unggul di tiap provinsi atau kabupaten untuk menyiapkan kader yang betul-betul handal. Dan memang kalau kita tidak siapkan itu, siapa lagi? Nah, sekolah rakyat dalam arti mereka rakyat semuanya diasramakan, disiapkan makanannya gratis, dan yang mereka tidak pernah merasakan tempat tidur yang empuk dan sebagainya, mereka sambil ngelus-ngelusin loh. Tempat tidur, oh betul, karena dia diamben, istilahnya amben. Nah, ini artinya saya lihat Pak Prabowo ingin menyatukan pola yang Pak Harto sudah berhasil dalam konteks Inpres, tapi mengadaptasikan dengan konteks modern, sehingga dan dia melihat tantangan ke depannya memang SDM, dan Indonesia tidak digarap atau kurang digarap dalam konteks ini, sehingga APK, angka partisipasi pendidikan di tingkat ASEAN juga rendah kita kan. Apalagi kalau kita melihat misalnya tentang nilai sains rendah. Padahal kita sudah begitu dari TK sudah belajar ngitung kan, ngitung, baca. Tapi apa substansinya? Nah ini, nah itu yang dilihat oleh Pak Prabowo. Karena dia juga melihat keberhasilan negara bukan dilihat dari sumber dayanya ya, keunggulan, tapi dari SDM-nya. Tapi banyak yang meragukannya begini, Prof. Misalkan kayak sekolah rakyat. Itu yang mengelola bukan dari Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Sosial. Sehingga dianggap ini nggak berpengalaman di dunia pendidikan. Yeah. Kalau sekolah Garuda mungkin di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi gitu kan, atau Kementerian Pendidikan Dasar ya. Ada urusan dengan pendidikan. Ini Kementerian Sosial. Jadi orang meragukan juga. Apakah ini juga menjadi solusi dari permasalahan yang ada gitu loh, masalah pendidikan ini? Saya pikir mungkin yang dimaksud Kementerian Sosial itu untuk penyokong fasilitas dan sarana nampaknya ya. Tentu dalam substansi pendidikan, saya juga berinteraksi juga dengan PUPR malah. Yang ngebangunnya kan orang PUPR. Oke, dananya mungkin dari Kementerian Sosial. Dan tentu dalam substansi pendidikannya dari Kementerian Pendidikan, artinya atau dari dinas lah ya, karena dengan pola kurikulumnya seperti apa nampaknya dalam konteks itunya. Tapi yang saya lihat ini ada suatu sinergi yang baik antar departemen, antar departemen Kementerian Sosial, PUPR, Mendikdasmen. Nah, Mendikdasmen Prof Mukti yang kebetulan juga dosen di UIN, juga dia punya tugas untuk itu juga sama.
Dia tidak hanya lepas dalam itu. Jadi pantauan kepada Garuda, sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat juga ada dalam pantauan Prof Mukti untuk itu. Jadi ya kalau saya lihat Kementerian sosial ya lebih kepada untuk sarana fasilitas, karena ya asramanya dan sebagainya, karena memang penyedia dalam berbagai tempat tidur, kursi dan sebagainya, dan bahkan kan itu kan merehab beberapa fasilitas yang ada kan, dicari rehab yang fasilitas negara yang tidak digunakan, direhab oleh PUPR, dananya nampaknya mungkin koordinasi dengan Kementerian Sosial, nampaknya begitu. Kalau dari pendidikan tinggi sendiri gimana, Pak? Dari ini untuk kedepannya sendiri, ini kan juga banyak keluhan juga masalah pendidikan tinggi tidak terserap juga dengan dunia kerja, karakter pendidikan juga. Presiden menginginkan pendidikan yang nasionalis religius. Prof sebagai salah satu rektor di kampus Islam negeri ini menafsirkan keinginan presiden nasionalis religius itu di konteks perguruan tinggi itu seperti apa, Pak? Nah, Pak, ya kita juga rasakan ya dalam konteks peserta didik kita atau mahasiswa, ada suatu kebutuhan yang kita memperkuat dengan karakter dan spiritualitas. Karena apalagi dengan tantangan teknologi AI dan sebagainya, semua sudah masuk ke dunia maya dan juga ke handphone. Hal-hal yang sifatnya psikologi, spiritual dan juga mentality ini bagian yang penting yang harus diperkuat. Maka itu tadi religius tadi ya. Coba kalau kita melakukan survei terkait dengan mahasiswa saat ini, mereka yang cenderung atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya karena faktor psikologis tinggi, karena dunia tantangannya, kemudian kesiapan mental mereka yang belum siap dalam konteks kekinian. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi religius. Dalam konteks nasional tentunya bagaimana dia kenal atau tahu tentang bangsa, kecintaan tentang bangsa. Dan ini Pak Prabowo kan mencoba untuk membangun patriotisme kan. Kita cinta tanah air demi Indonesia, demi NKRI, demi Pancasila dan sebagainya. Ya memang itu perpaduan yang sangat penting. Soeharto dulu memang juga mencoba kan dengan adanya P4 supaya memang dasar Pancasila itu menjadi bagian dari pola kehidupan atau pedoman hidup. Nah, memang tidak dipolakan secara Pancasila seperti Pak Harto, tapi lebih kepada kebangsaan, karena memang tantangannya berbeda. Nah, kita memang di kampus menghadapi suatu fenomena mahasiswa belum begitu atau perlu diperkuat lah terkait dengan cinta tanah air atau dengan Pancasila itu sendiri. Bukan hanya dalam nyanyian ya, Indonesia Raya ataupun menghafal Pancasila, bukan. Tapi kesehariannya itu, yang memang itu bagian penting, karakter, keindonesiaan, religiusitas. Tanpa itu yang saya katakan tadi, oleng. Peserta didik kita oleng. Jadi mudah menyerah, instan, tidak atau kurang untuk berjuang. Makanya nggak heran ramai muncul tagar kabur aja dulu gitu. Nah itu tagar kabur aja dulu. Itu salah satu ingin mendapatkan suatu hal yang sarana atau akses yang lebih mudah kan. Nah, tapi kita juga jangan terlalu menilai jelek itu. Kita harus introspeksi juga. Berarti apa yang harus kita perkuat kan untuk melayani anak bangsa dalam konteks pendidikan. Saya ingin garis bawahi kelemahan kita, dan ini juga perlu menjadi sorotan pemerintah, yaitu sinergi antara industri dan perguruan tinggi itu lemah. Jadi dunia industri itu sangat minim sekali menyuplai anggaran untuk riset misalnya. Riset tentu riset yang sifatnya timbal balik ke industri itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana dia bersinergi untuk penyedia lapangan kerja secara beririsan, itu lemah. Jadi di kita itu perguruan tinggi, industri sendiri. Kenapa? Industrinya juga lebih bersifat pedagang. Tahu pedagang ya? Instan. Dia tidak mau berupaya menyiapkan inovasi-inovasi yang itu di-create oleh perguruan tinggi. Dan dia itu harus mensuplai kan.
Coba di luar negeri. Seorang profesor misalnya, dia punya muridnya, dapat project. Project itu bukan untuk dia, tapi untuk meng-create suatu temuan farmasi misalnya, atau tentang obat misalnya, dari farmasi disiapkan, dilakukan riset oleh si perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat paten, tapi juga industri dapat juga produk-produk yang bisa dikembangkan. Nah, itu yang terjadi di luar negeri. Nah, karena di kita masih lemah. Masih lemah. Maka itulah Pak Prabowo nampaknya mencoba merekrut para ahli dan juga Kementerian Risteknya sekarang misalnya yang memang dia banyak meneliti. Nah, nggak tahu nih BRIN-nya apa sudah akan dikembangkan lebih ke arah sana apa belum. Ya kan? Ini kuncinya di sana. Coba kita cek BRIN, posisi BRIN, apa yang menjadi keunggulan-keunggulan yang memang diciptakan dengan industri itu. Itu yang saya katakan tadi terkait dengan perguruan tinggi. Jadi ekosistem kita belum padu, masih kepada sektoral masing-masing. Itu kira-kira. Ya, kampus tidak siap dari kampus tidak siap dan industri tidak berjalan sendiri. Sehingga seolah kalau saya memberikan, wah itu nggak untung. Karena hitungannya setahun 2 tahun. Oke, coba kalau kita melihat industri yang sudah lama di kita. Misalnya Siemens misalnya, kapan masuk ke Indonesia? Adakah Siemens yang memang yang dari luar negeri? Astra misalnya, apa yang juga memang mungkin ada beberapa, tapi seberapa persen yang itu memang selalu digarap oleh perguruan tinggi. Dan lemahnya lagi di kita itu, semua perguruan tinggi seolah menggarap semua hal. Ya, apa bedanya UI, ITB, UGM di dalam menyerang suatu pengembangan? Tidak terlihat suatu distingsi, sama. Mestinya kalau di luar negeri nih, misalnya di beberapa tempat, suatu perguruan tinggi khusus dia mengembangkan tambang, industri tambang aja, nggak mikir yang lain. Dan di situ dalam, yang lain tentang misalnya Hannover, terkait teknologi, elektronik, fokus aja situ. Kalau kita apa? Satu perguruan tinggi, ya kedokteran juga dikembangin, kemudian agribisnis dikembangin. Jadi semua gado-gado ngumpul. Tapi pertanyaannya, unggulnya mana? Keunggulan yang di situ di mana? Nah itu kelemahannya. Kalau padahal itu harus dibuat. ITB kita, mestinya kan kita juga coba ITB fokus terus. Ya memang saya lihat ITB relatif lebih distintif ya, karena memang dia teknologi terus. Tapi pertanyaannya, ada nggak industri yang kontinu terus gitu? Ini yang harus kita perkuat, itulah. Itu kira-kira. Maka itu dalam konteks beberapa perguruan tinggi perlu kita buatkan klaster kan. Oh, kalau dulu kan kita ini waktu tahun 70-an. Kalau ingin belajar perbandingan agama bukan ke Jakarta, tapi ke Jogja. Karena di situ ada Ali Mukti. Oke. Tapi kalau mau belajar pemikiran, filsafat ke Jakarta, yaitu ada Harun. Dulu gitu kan. Nah, sekarang UIN banyak berdiri juga. Tapi ini mau kemana beberapa UIN ini? Nah ini kita harus dibuat distingsi. Tidak semuanya kayak kita itu menyerang semua permasalahan sama bareng. Padahal kebutuhannya beda-beda kan. Kalau perlu kampus juga menerapkan kearifan lokal ya Bro. Nah itu tadi harus ada memang kita focusing kepada distingsi yang memang istilahnya yang lebih kentara. Dan disitulah keunggulan yang memang digarap oleh satu perguruan tinggi itu. Dan harus, kalau tidak ya semuanya kita mau bersaing di wilayah mana lemah. Itu kan. Dan perhatian, nah itulah posisi kementerian, baik Kementerian Agama, Kementerian Ristek, dan juga dunia industri perlu berbicara, merumuskan. Nah, sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Karena elemen sivitas akademika tidak ada jaminan untuk dalam tanda kutip sejahtera ketika dia fokus ke wilayah tertentu,
Sehingga dia juga mencoba ngamen atau ngambil wilayah lain. Kalau di dunia lain, di luar enggak. Walaupun dia itu ngurusin misalnya terkait dengan industri tambang, fokus kemana, hidup dia terjamin. Dan fokus karya dia tidak memikirkan tentang pendapatan. Karena udah terjamin. Maka dia, yang penting Anda fokus riset, hasilnya ini. Nah kalau di Indonesia sudah dijaminkan itu, oke. Misal, Jakarta difokuskan untuk pengembangan keagamaan, tafsir, tasawuf, oke. Dosennya tidak akan terganggu apapun. Mahasiswa juga diberikan beasiswa, udah dia akan fokus. Sehingga dia tidak akan mikirin pendapatan, tidak akan mikirin, tapi keilmuan. Kalau dilakukan itu, oke. Sehingga dia akan fokus kan. Tidak mikir, oh yang lain, misalnya yang Jogja, lain dong. Ke wilayah perbandingan agama sebagaimana yang dulu. Udah, dosennya ya udah cukup kesejahteraannya, mahasiswanya juga ada, kemudian resource-nya juga akses ada, dan si mahasiswa ini yang alumni juga akan terakomodir di dalam dunia kerja ataupun bidang yang akan dia setelah alumni. Wacana perguruan tinggi juga ikut mengolah tambang berarti positif. Saya pernah waktu itu kan diundang sama Akbar Faisal kan. Ya. Saya kan melihatnya dalam konteks partisipasi dan juga benefit. Kan saya hanya analoginya gini. Kalau selama ini tambang dinikmati oleh orang lain atau para pengusaha dan juga menimbulkan kerusakan yang sama. Loh, kenapa perguruan tinggi tidak boleh menikmati? Padahal di perguruan tinggi juga punya ahli kan. Untuk bisa menjaga malah kan. Bagi saya mungkin dia akan lebih perhatian kan, menjaga lingkungannya, kemudian anak didiknya. Nah, makanya saya bilang, lah kenapa tidak perguruan tinggi diberikan akses? Dibanding selama ini dirusak, dirambah oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, oke? Dia menikmati dan kita jadi penonton, disuruh memperbaiki. Lah, lebih baik masuk juga lah. Apalagi pengusaha asing lagi. Nah, apalagi pengusahanya asing dan yang kita dengar terkait dengan banyaknya kebocoran kan, makanya itu perlu kebijakan yang jelas lah ya terkait tambang. Prof, sekarang ngebahas masalah pesantren, Prof. Ini kan pasca ada kasus ambruknya pesantren di waktu itu di daerah Jawa Timur, akhirnya publik terbuka kan kaget dengan dunia pesantren bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi di pesantren. Misalkan hampir 80% kalau tidak salah tidak punya IMB, banyak yang tidak terdaftar. Akhirnya Presiden membuat gebrakan dengan membentuk Ditjen Pesantren. Betul. Selama ini kan tidak kan. Apa pandangan Prof terkait pembentukan Ditjen Pesantren? Apakah ini sudah cukup mengakomodir masalah pesantren yang selama ini terkesan dianaktirikan di Indonesia? Sebenarnya ini lambat ya. Walaupun ini juga sebuah berkah daripada tidak sama sekali ya. Terkait dengan pesantren. Karena yang sudah berkontribusi dan mengisi bangsa ini kan juga alumni pesantren. Yang di saat yang sama kondisi pesantren tidak diperhatikan. Pada saat itu ya. Terus berjalan sampai tahun 2000-an nih kan. Mereka dilalahnya ketemulah suatu peristiwa Al-Khazini. Nah, jadi sebenarnya jangan menyalahkan Al-Khazini atau para pesantren, bukan. Mereka selama ini berjuang mendidik anak bangsa, menyiapkan bahkan dengan gratis, kemudian kiainya hanya di pembayaran dengan hasil panen apa adanya. Itu kita harus melihat secara komprehensif ya. Memang justru terlambat sebenarnya, tapi tidak apalah, masih lebih baik. Nah, dengan berhadirnya Direktorat Jenderal Pesantren ini bagi saya jangan dipolakan secara formalitas atau birokratis, bukan. Dia justru harus hadir dalam konteks manajemen, SDM, dan juga finansial kepada pesantren. Karena sudah banyak kan anak bangsa yang memang juga para kiai berkontribusi kepada bangsa. Kalau kita lihat ini dari berbagai sumber,
Maka ini penting sekali Direktorat Jenderal ini. Tapi yang saya katakan tadi, jangan hanya bersifat teknis, tapi harus substantif kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sarana, kepada kebutuhan bagaimana modernisasi, gitu kan, bagaimana rekognisi. Kemudian kita juga harus membuat afirmasi, gitu kan, kepada mereka. Tanpa itu, ya kehadiran Direktorat Jenderal belum memberikan respon yang dibutuhkan. Yang sebenarnya kita harus asesmen dulu, apa sih sebenarnya kebutuhan pesantren itu. Jangan diukur sendiri. Nah, yang selama ini kan macam-macam kan, ada salaf, ada non formal, ada modern, ada yang lain model-modelnya kan, itu juga harus semuanya diakomodir. Dan yang saya ingin perkuat lagi, nampaknya juga harus bersinergi dengan Pemda. Jadi Pemda juga jangan terpengaruh oleh suatu aturan otonomi daerah itu loh. Jangan, ini lain. Karena bagaimanapun pesantren adalah soko guru yang harus kita perkuat. Dan ya mudah-mudahan ya Direktorat Jenderal Pesantren akan lebih mengakselerasi ya pesantren ini. Semoga. Kalau dulu kan terkesan anak tiri dan juga tidak mendapatkan perhatiannya maksimal dari pemerintah. Ini kan karena juga di bawah Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama sendiri kita tahu juga mengurusi kegiatan rutinan, ibadah rutinan tiap tahun haji. Yang selalu mendapat sorotan. Sekarang kan haji sudah dipisah, kementerian sendiri. Kementerian Agama fokus masalah bidang keagamaan termasuk pesantren. Apakah dengan pemisahan ini harusnya juga lebih maksimal lagi, Pak? Ya, beberapa hari yang lalu saya menulis tentang ini. Kemenag pasca berdirinya Kementerian Haji dan Umroh. Justru bagi saya ini akan momentum untuk lebih memperkuat, pertama dalam konteks penguatan kehidupan beragama. Kedua tentang pendidikan Islam. Dan yang ketiga jangan lupa di dalam konteks endowment. Tadi wakaf zakat gitu ya. Ini jangan dianggap sebagai suatu kewajiban yang rutinitas, tapi ini sebuah potensi yang sangat besar. Nah, tiga hal itu ya. Artinya ini adalah sebuah momentum yang sangat penting. Bahkan boleh dibilang ini akan menjadi sebuah kementerian yang punya urgensi fokus yang lebih strategis. Kehidupan beragama di Indonesia kan memang sangat, dan ini ada momennya. Kemudian pendidikan Islam, yaitu tadi ada madrasah dan pesantren. Yang tadi yang saya katakan tadi itulah tentang endowment zakat wakaf. Coba kita cek. Berapa aset, berapa juta meter tanah wakaf yang hanya sebagai kuburan untuk masjid yang tidak produktif. Nah, ini momentum. Untuk diproduktifkan dan akan punya imbas kepada pesantren, madrasah dan kesejahteraan. Gitu ya. Kemudian juga rutinitas terkait dengan bayar zakat dan sebagainya. Tadi wakaf ya. Zakat itu lebih luas lagi. Jadi momentumnya sangat hebat Kementerian Agama dengan ini. Biarkanlah itu, kan oleh Kementerian Haji dan Umroh ada yang punya nangani, biarkan. Nanti Kementerian Agama punya tugas yang lebih spesial. Artinya kita kan sekarang di teknologi, kita lakukan dengan teknologi yang lebih bagus untuk tadi endowment, untuk keagamaan, untuk pendidikan Islam. Tiga hal ini, wah hebat. Sehingga jelas akan menjadi, saya menulis, itu akan menjadi best practice, contoh di dunia terkait dengan pengelolaan manajemen itu. Apalagi kan kita sudah jelas ya, keagamaan di kita kan moderat, Indonesia ini akan lebih jadi corong lagi. Nah itu kira-kira yang saya harapkan dengan, jadi bukan masalah kehilangan lahan, bukan malah. Kita malah akan lebih banyak lagi, leluasa untuk membangun. Dan efek ekonominya juga tinggi tuh, Pak. Oh, sangat tinggi, banyak yang belum digarap loh ya, yang belum digarap. Pesantren misalnya, loh pesantren jangan dianggap ngaji kitab aja, entrepreneurship-nya, kemandirian usahanya dan lain sebagainya itu perlu dihadirkan, dan itu akan menambah multiplier effect kepada masyarakat. Dan itu sekarang ada di Kementerian Agama, ada direktoratnya lagi, Direktorat Jenderalnya, wah akan lebih punya momentum. Itu kira-kira. Oke.
Ya sebelum ditutup, ada pertanyaan, Men? Ada yang nanya, Men? Prof, izin Prof. Iya. Saya tadi mengerti apa penjelasan dari Prof terkait dunia pendidikan, Prof, khususnya perguruan tinggi. Iya. Kaitannya sama dunia kerja. Lebih tadi Prof berbicara soal tantangan yang hadapi mahasiswa akhir. Belakangan ini kan trennya tadi soal kabur aja itu jadi tren bahwasanya fresh graduate ini lebih meminati kerja di luar negeri. Prof juga bilang tadi karena industri minim kontribusinya. Tadi juga ada kontrol atau kritik juga bahwasanya perguruan tinggi juga tidak memiliki fokus pengembangannya masing-masing. Iya. Lantas Prof, apa sih gagasan konkret yang sudah Prof lakukan baik untuk sesama perguruan tinggi maupun dengan pemerintah? Itu yang pertama Prof. Yang soal pesantren, sebulan setelah kejadian di Al-Ghazali, pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu di situ Bondo juga runtuh Prof atapnya. 1 orang meninggal, 19 santriwati luka-luka. Hal ini terulang meskipun pemerintah sudah membentuk satgas. Apakah pemerintah benar-benar berani, Prof? Karena yang kita tahu Caimin ini kan orang pesantren dan kita juga tahu sesama santri kan ada bahasa taksim sama kiai lah, apalagi pondok-pondok tua ini kan dihormati banyak. Bagaimana Prof tanggapannya mengenai hal itu? Mengenai yang kedua dulu ya, terkait dengan pesantren. Tentu kita harus memahami kondisi pesantren itu kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi disebut kondisi bangunan, konstruksi, dan juga pendanaan dan sebagainya kan sangat memprihatinkan ya. Tapi lebih banyak kepada pola-pola kerja patriotisme, militansi. Itu yang menonjol. Karena militansi itulah akhirnya mungkin pendekatan-pendekatan rasionalitas dalam konteks membangun, menyiapkan mungkin diabaikan. Apakah ini yang harus juga kita pahami, harus kita literasi lah ya. Tadi ada Kemensos atau Kementerian koordinasi untuk kemanusiaan dan juga sosial ya misalnya. Nah itu akan tentu menjadi poin penting, harus ada perhatian ya, harus ada perhatian. Dan artinya bagi saya ini kita juga pertama jangan menganggap mereka seolah mengiba, itu harus dihindari perasaan atau pikiran itu, tapi harus difahamkan sebagai kewajiban negara. Kewajiban negara hadir, mensuplai, menyediakan sarana. Betul namanya pesantren, hanya karena nama aja, pesantren seolah dari masyarakat. Tapi bukan berarti kita mendiamkannya ya, itu yang harus menjadi agenda. Dan yang kedua, kita juga harus memahamkan kepada sivitas pesantren, itu kiai, nyai, santri, untuk bahwa kehadiran negara ini bukan ingin mengubah mereka, bukan ingin mempengaruhi mereka, tapi ingin mendorong penguatan sistem yang sedang dibangun. Sistemnya silakan mau model apa kemandirian mereka, tapi hadirnya mereka itu. Dan yang harus lebih penting itu harus kita sadarkan partisipasi masyarakat ya untuk pesantren dan negara. Itu kira-kira dalam konteks pesantren. Sehingga kasus Al-Khojini dan yang terakhir apa itu Bondo ya, malah nanti akhirnya karena kasus yang pertama, kedua, ketiga itu terekspos. Padahal mungkin sebelumnya ada juga karena tidak terekspos, tidak ketahuan. Karena kasus ini akhirnya merembet itu informasinya. Itu ya kira-kira dalam konteks pesantren. Dalam konteks kita, UIN, memang secara mendasar harus fokus kepada penguatan integrasi sains dan agama itu loh. Yang memang masih belum punya formula yang tegas. Maka inilah. Tapi kalau kita lihat bandingkan, kita misalnya punya fakultas kedokteran. Sangat beda alumni UIN kedokteran dengan alumni misalnya Yarsi atau alumni UI. Dalam konteks bagaimana kemandirian atau personality lah. Artinya ada suatu nilai-nilai yang memang sudah masuk kepada ilmu ataupun juga bidang sains dalam konteks keislaman. Dan inilah yang harus kita perkuat kembali. Maka integrasi Islam dan sains untuk fokus kepada keindonesiaan dan keislaman ini harus diperkuat terus. Nah ini saya pikir UIN harus ke situ. Harus terus ke situ di dalam konteks keilmuan-keilmuannya. Kenapa?
Karena kalau sains, pure sains, tanpa ada pengimbangan kepada value, itu akan rumit. Kehilangan arah, rumit. Jadi kalau kita ingin bersaing misalnya nih, kedokteran UIN Jakarta. Oh, kita ingin masuk bersama entitas yang sama dengan UI. Ya kan nggak bakal bisa ngejar. Kita harus punya entitas lain di dalam konteks keagamaannya, keislamannya, dan kedokterannya. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti. Alumni kedokteran UIN itu dipuji. Di dalam konteks tadi, spiritualitas dan sebagainya. Contoh misalnya, kalau ngerti spiritualitas. Pak, oke pagi ya, sehat ya, ayo kita berdoa dulu, misalnya kan. Karena dia alumni UIN kan. Iya kira-kira. Karena kesehatan itu tidak selalu dengan obat. Kesehatan tidak selalu dengan obat. Kepada spiritual, kepada psikologi, orang tiba-tiba langsung sehat. Emangnya kita harus sakit selalu tanpa sehat kalau belum minum pil? Gitu. Enggak juga. Kalau minum tablet, enggak juga. Itu kira-kira ya konteksnya. Makasih. Oke, Prof. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Kalau diminta masukan, misalkan oleh Presiden atau Wapres, kira-kira apa masukan Prof untuk arah kebijakan pemerintah sektor pendidikan untuk tahun kedua ini, Prof? Kedua ini saya mengusulkan untuk pembagian clustering keilmuan di Indonesia. Yang ahli apa? Katakanlah yang ahli fisika. Kumpulin nih para ahli fisika. Sehingga dia ditantang membuat radar. Oke? Nah, kemudian ahli agama, yang ahli, kemudian misalnya tafsir. Kumpulin ahli tafsir. Bagaimana hubungan tafsir dengan modern dalam konteks pengajaran atau juga penguatan sehingga menjadi kiblat dunia di dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Tanpa itu disebar semua, ahli banyak tapi tidak menyatu, tidak bersinergi, tidak punya kekuatan. Orang Indonesia banyak yang di luar jadi ekspatriat, bekerja di berbagai perusahaan yang terkenal. Nah, itu coba kalau disatukan, didiskusikan, apa agenda-agenda risetmu tahun ini, tahun depan. Wah, itu akan meledak itu. Dahsyat. Dahsyat itu. Ya. Oke. Mimpi peningkatan kualitas SDM itu benar-benar ada berarti, Prof? Iya, kuncinya di situ. Kuncinya, dan harus disinergikan ya. Ibarat kenapa nuklir itu kuat? Karena disatukan kan elemen-elemen senyawa sehingga walaupun itu menjadi dentuman yang dahsyat. Nah, ini kita tidak nyebar. Padahal mereka pada punya ahli. Karena nyebar dan punya ahli kemudian tidak digunakan, akhirnya tidak tajam. Kalau bahasa Sundanya mintul gitu. Mintul itu tidak tajam. Padahal mereka coba kumpulin yang ahli. Jadi sinergi ahli tentang fisika, misalnya ITB, UGM, UNER, Unibrau, satukan. Bukan karena egoisme kampus. Satukan, apa? Kamu mau bisa apa? Kami butuh ini. Coba. Untuk menyiram kebakaran. Sudah nggak kita membangun sistem yang lebih canggih? Kalau terjadi kebakaran di Riau. Masa ini selalu pakai helikopter? Tantang mereka membuatkan. Wah, canggih. Saya pikir 2 tahun jadi itu. 2 tahun jadi. Hanya kesempatan dan itu belum. Nah, kesempatan, biaya kan duit ada. Saya yakin ada. Apalagi bisa mengambil dari para koruptor itu kan. Modelnya kan sekarang. Iya, modelnya sekarang itu. Diambil. Kalau enggak, Anda mau selamat tuh. Hebat. Oke, Sobat Rekan Merdeka. Demikianlah obrolan saya dengan Profesor Asep. Banyak sekali informasi yang disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di mana pendidikan kita memang sudah berada di jalan yang benar. Tapi masih banyak catatan PR besar yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk di sisa masa pemerintahannya. Prof. Asep, makasih sebelumnya atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Oke, Sobat Rekan Merdeka. Untuk terus mendapatkan informasi yang up to date, jangan lupa untuk terus membaca koran Rakyat Merdeka. Salam dari saya, Sis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.